السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab fil yakini wat tawakkul. Yakin dan tawakal. Apa itu yakin? Beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim mengatakan, al-yakinu huwa minal imani bimanzilatir ruh minal jasad. Kalau jasad itu tidak ada gunanya tanpa ruh, begitu juga iman. Ketika iman tidak punya keyakinan, ya nggak ada gunanya. Saya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan, kalau engkau keluar dari perusahaan riba, aku jamin dan aku berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak yakin. Umur saya sudah kepala 4, hampir 50 tahun. Keahlian saya dari lulus cuman perbankan. Saya mau kerja apa, siapa perusahaan yang mau menerima saya, anak istri saya makan apa, lihat. Enggak ada keyakinan. Padahal dia bilang, saya beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Itu kira-kira. Maka yakin itu perlu, sangat perlu. Abu Bakar salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat sama dengan kita. Abu Bakar salat maghrib 3 rakaat sama dengan kita. Abu Bakar puasa Ramadan sebulan sama dengan kita. Wudunya, tayamumnya, bayar zakatnya 2,5% dan seterusnya, banyak yang sama. Yang beda apa? Keyakinan. Ini yang jauh beda antara kita dengan Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, seandainya iman seluruh kaum muslimin ditimbang, lalu iman Abu Bakar juga ditimbang, maka lebih berat iman Abu Bakar. Kayak apa itu? Apakah karena sholat Abu Bakar banyak? Enggak. Puasa Abu Bakar enggak bisa dihitung? Enggak. Kita enggak dapati Abu Bakar itu seperti Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Umar, yang setiap hari berpuasa, setiap malam qiyamul lail. Akhirnya ditegur kan enggak boleh setiap hari puasa. Abu Bakar enggak menonjol sebagai ahli ibadah. Ya, yang wajib-wajib standar lah ya, salat 5 waktu, puasa Ramadan. Apa yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar? Keyakinan. Keyakinannya jauh. Maka pagi itu, kalau kata kita mungkin jam 8, setengah 9 ya, waktu duha. Di saat Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak, ngeledek Nabi SAW, Muhammad sudah mulai stres. Gara-gara enggak ada yang ikut dia barangkali. Mosok bila dia bilang tadi malam berjalan dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Syam, Palestina, kemudian naik ke langit tingkat 7, di atasnya Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke Mekah, cuman sepertiga malam.
diledek Nabi. Sebagian orang yang baru masuk Islam maju mundur. Apa benar ini Rasulullah? Apa benar ini kata dia? Abu Bakar mengatakan, "Lau qala a'jaba min dzalik." Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara lebih aneh dari itu. Bukan sepertiga malam, tapi 3 detik misalnya, atau 3 menit misalnya, aku percaya. Aku percaya dia Nabi, dia Rasul, utusan Allah. Mana mungkin dia berbohong, berdusta. Begitulah iman. Gak ada keraguan sedikit pun. Maka apapun kata Allah, apapun kata Rasulullah, digigit betul-betul oleh Abu Bakar dengan gigi geraham. Tidak seperti kita. Kita kadang teorinya doang. Kita gigit dengan gigi geraham. Kita gigit dengan gigi geraham. Tapi maju mundur. Masih tidak yakin. Udah tahu itu riba masih dijalankan. Udah tahu itu haram masih dilakukan. Kalau enggak begini anak istri saya makan apa dan seterusnya. Rapuh, itulah keyakinan kita. Abu Bakar luar biasa. Nah, semakin tinggi keyakinan seseorang, semakin mulia dia. Semakin dia sikoh pasrah kepada Allah, maka digandengkan dengan tawakal. Yakin dan tawakal, yakin dan tawakal. Allah semakin senang. Ya Allah, aku pasrah kepada Engkau. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau. Wah, Allah senang sekali. Ya. Kalau kita kan nggak senang tuh. Ada orang menyerahkan nasibnya kepada kita, kita nggak suka. Allah senang sekali. Justru Allah nggak suka ketika ini harus begini nih. Kalau nggak begini, dia nggak bakalan mau. Nanti ngomongnya begini ya. Jangan terlalu jujur, agak dipoles dikit, gitu. Nanti bilang aja dari Pak Anu, begini. Seolah yang mengatur kehidupan itu dia. Yang membolak-balikkan hati si fulan itu seolah dia. Si fulan mau beli atau tidak, mau menangkan tender kita atau tidak, seolah kita yang ngatur. Makanya kita ngomong harus begini. Lupa bahwa hati manusia yang membolak-balikkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi ajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati kita semua ini dibolak-balikkan dengan 2 jari Allah. Terserah Allah. Maka kalau kita ingin si fulan hatinya berbalik ke kita, mau terima tender kita, mau beli barang dagangan kita, mohon kepada Allah. Bukan malah bermaksiat kepada Allah. Aneh. Nah kalau orang kafir nggak aneh. Orang kafir nggak kenal konsep hati manusia dibolak-balikkan dengan 2 jari Allah. Kita kan kenal. Makanya orang kafir bohong, dusta, kawi dibilang asli, ya wajar orang kafir. Dia nggak tahu bahwa hati manusia itu dibolak-balikkan oleh Allah. Kita kan nggak kafir, kita beriman, kita tahu bahwa yang membolak-balikkan hati dia adalah Allah. Kenapa kita bermaksiat kepada Allah? Malah bohong, malah nyuap, malah ngasih pelicin. Ya. Kalau akhirnya dia terima tender kita, mau beli barang dagangan kita, itu sudah apa? Ya sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah dari sebelum langit dan bumi ini ada, dan nggak mungkin berubah. Ya, maka waktu itu kita bahas ya, setelah kita nyuap, nyogok, ngasih pelicin, lalu dia menangkan tender kita, ya, mestinya kita seneng apa nyesel? Nyesel. Tahu gini ngapain nyogok, ngapain ngasih pelicin? Kan nyogok nggak nyogok pasti menang. Emang takdirnya kita menang. Takdirnya tender kita diterima. Nah, inilah konsep yang luar biasa dalam Islam. Yang mestinya kaum muslimin jauh lebih jujur dari orang-orang kafir. Jauh lebih nggak sudi menyuap, nyogok, pelicin, riswah daripada orang-orang kafir. Kalau sebaliknya, malu kita.
Orang Singapura jujur misalnya, orang Swedia jujur misalnya, orang Bali jujur misalnya, yang Hindu ya. Kok kita nggak jujur? Malu, semalu-malunya. Mereka nggak kenal konsep takdir, kita kenal kok. Ya. Wabihi tafadhalul 'arifun, orang-orang yang berilmu itu semakin mulia gara-gara ini, gara-gara keyakinan. Antum kira Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu cuman punya ilmu doang? Ilmu dan diamalkan. Amal terbesar apa? Keyakinan. Amal terbesar itu keyakinan. Bukan sholat, puasa, zakat, haji, wudhu, tayamum, enggak. Itu amal besar. Yang terbesar keyakinan. Kan sholat percuma kalau keyakinannya salah. Ada orang rajin sholat tapi meyakini bahwa roh-roh orang soleh yang sudah mati bisa menolong kita dari dalam kuburnya. Percuma enggak sholatnya? Percuma. Puasanya percuma. Syirik kan? Meyakini ada kekuatan lain selain Allah, kan syirik. Dikiranya roh-roh orang yang sudah mati itu kalau dia soleh, apalagi para nabi para rasul, bisa menolong kita. Syirik. Apa itu? Keyakinan. Betapa pentingnya keyakinan itu. Keyakinan yang benar. Wa fihi tanafasal mutanafisun. Disitulah kalau mau berlomba. Kalau mau berlomba di situ. Bukan di karir, jabatan, bisnis, berlomba. Kalau mau berlomba di situ. Kok dia yakin betul ya? Kalah saya ini. Terpacu untuk berlomba. Kalau dia yakin, kenapa saya nggak yakin? Ya, dia keluar padahal istrinya nggak kerja. Saya ini kan istrinya punya penghasilan. Kenapa saya takut? Keluar dari perusahaan riba itu. Begitu kira-kira. Berlomba. Dia bisa ya. Tiap malam, bangun malam. Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa ya. Setiap kali dengar azan, langsung meninggalkan mejanya. Langsung ambil air wudhu ke masjid. Kenapa saya nggak bisa? Begitu kalau mau berlomba. Ya. Fastabiqul khairat. Kemudian ini menakjubkan ucapan beliau, idza tazawwaja sabru bil yakin. Apabila keyakinan dikawinkan, istilah beliau, dikawinkan dengan kesabaran. Keyakinan, yakin dan sabar dikawinkan, maka akan melahirkan, pernah dengar ucapan beliau, akan melahirkan presiden, raja, khalifah, amirul mukminin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang baik, yang jauh dari korupsi dan seterusnya. Kenapa beliau berani mengucapkan seperti itu? Karena ada ayatnya. Ada ayatnya. Ketika kesabaran dikawinkan dengan apa tadi? Keyakinan, yakin dan sabar. Dua-duanya ini ada di diri saya, antum, kaum muslimin secara umum, maka akan melahirkan presiden yang adil, jujur, amanah, baik, berprestasi tentunya. Mana dalil? Saya bacakan surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Akan kami berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, yang mendapatkan petunjuk dari sisi kami. Enggak mungkin dapat petunjuk dari Allah kok korupsi, kok enggak berprestasi, kok enggak becus ngatur negara, enggak mungkin. Orang dapat hidayah dari Allah kok. Orang dapat hidayah dari Allah sekejam sebengis Umar, akhirnya masuk Islam.
Jadi Islam yang baik. Sejahat Abu Sufyan akhirnya masuk surga. Jadi Islam yang baik. Kenapa? Dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Ya kan? Jahat-jahat semua itu kan. Umar, Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan, jahat-jahat semua. Dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, akhirnya menjadi muslim yang baik. Akhirnya kekal di surga. Nah, ini presidennya ini, amirnya ini, rajanya ini, pemimpinnya ini, yahduna bi amrina, mendapatkan hidayah dari Allah. Enggak mungkin enggak becus ngurus negara. Itu pasti. Ketika apa? Lamma sabaru. Ketika kaum muslimin bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Gimana mau dikasih pemimpin yang baik, ini enggak sabar. Ya. Baru harga-harga naik dikit udah enggak sabar, demo, teriak-teriak. Ya kan? Dolar naik, enggak sabar. Gedung DPR, MPR dikepung. 98 kan? Enggak sabar rakyat. Yang dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa yang enggak tahu sunnah itu. Mahasiswa-mahasiswa yang kena subhat orang-orang kafir. Seolah kalau negara buruk, pemimpin gulingkan. Habis itu selesai. Kata siapa? Kata siapa? Emang kalau digulingkan pasti dapat pemimpin yang lebih baik? Ya. Kaum muslimin di Mesir nyesal setelah menggulingkan Husni Mubarak. Kaum muslimin di Libya nyesal setelah menggulingkan, membunuh Muammar Gaddafi. Syria apalagi hancur-hancuran. Ini kaum muslimin enggak sabar. Suruh sabar. Pemimpinnya zalim nih, korup nih, enggak amanah nih. Suruh sabar. Ya. Sezalim-zalim pemimpin hari ini, insya Allah enggak menyamai kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf sulit untuk menggambarkan kezaliman dia. Bayangkan seorang cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, anak dari Asma binti Abu Bakar, anak dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dan Abu Bakar masuk dalam 10 sahabat yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Digantung. Dan gak tanggung-tanggung, gantungnya di mana? Ka'bah. Dahsyat sekali ya. Antum tahu rakyat hari itu siapa? Rakyat yang hidup di hari itu siapa? Berkumpul 2 manusia kaum muslimin terbaik. Siapa dan siapa? Sahabat dan tabi'in. Sahabat dan tabi'in. Murid-murid Nabi. Orang-orang yang sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi, itu masih banyak yang hidup di situ. Ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Asma binti Abu Bakar. Oh, masih banyak, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Ya. Dan para tabi'in. Apa antum mau mengatakan bahwa mereka itu banci, penakut, nggak mau mendemo penguasa, nggak mau menggulingkan Hajjaj bin Yusuf? Kotor sekali lisan antum. Kalau antum berani mengatakan seperti itu. Yang gagah itu tampil, demo, teriak-teriak di jalanan. Kalau perlu gulingkan, lawan penguasa yang dolim. Itu bukan cara Islam. Itu caranya orang Prancis. Apa itu? Revolusi Prancis. Nah, mereka kafir lah, nggak punya pedoman. Kita punya pedoman Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak punya. Mereka ya pakai akal saja. Ini pemimpinnya kayak gini, ya sudah. Tumbangkan. Ya. Nah, kita punya patokan Al-Quran dan Sunnah. Sabar. Dan para sahabat bersama tabi'in ketika Hajjaj bin Yusuf melakukan kezaliman yang luar biasa, diem. Boro-boro demo, ngomong di majelis tentang Hajjaj enggak ada. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, memohon kepada Allah.
Jadi nggak ada fitnah. Bukan berarti mereka takut. Kalau yang dilawan orang kafir, apa kita nggak tahu bagaimana keberanian para sahabat mempertaruhkan nyawa demi jihad melawan orang-orang kafir. Ini Hajjaj bin Yusuf Muslim. Cuman kejamnya, bengisnya luar biasa. Tapi Muslim, jangan dilawan. Ya, presiden-presiden kita dari dulu sampai hari ini Muslim semua. Insya Allah belum ada yang Buddha, Hindu, Konghucu. Insya Allah nggak akan ada. Insya Allah akan Muslim terus. Berarti mereka punya hak untuk kita tidak demo, caci maki, melawan, menghujat. Persis seperti para sahabat itu. Mereka diam, memohon kepada Allah, dan itu kan sudah disabdakan oleh Nabi. Ya, tas'alunallaha lakum. Tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'alunallaha lakum. Jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang korup, yang buruk, tunaikan hak kalian kepada pemimpin itu. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin itu. Taat, sami'na wa ata'na, jangan dicaci maki, jangan menyebarkan keburukannya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, sementara yang menjadi hak kalian karena pemimpinnya zalim, fajir, kan enggak memberikan hak rakyat. Haknya minta saja kepada Allah. Jadi Allah sedang siap menerima doa para rakyat yang sedang dizalimi oleh pemimpin yang zalim. Kenapa kita enggak pakai doa itu? Malah demo, caci maki, hujat sana sini. Kita berdoa sebagaimana para sahabat dan tabi'in. Mereka diam semua, mereka berdoa kepada Allah ketika sujud, ketika sepertiga malam, ketika berbuka puasa, ketika hujan lebat turun. Saat-saat mustajabah itu dipakai oleh mereka untuk memohon kepada Allah dan dikabulkan. Mati Hajjaj bin Yusuf. Sebagai hadiahnya Allah berikan seorang pemimpin yang sepakat kaum muslimin dia adalah baik, soleh, amanah, jujur. Cicit dari Umar bin Khattab, tapi dari anak perempuan beliau. Umar bin Abdul Aziz. Ini perjalanan sejarah. Kenapa kita enggak mengambil contoh seperti ini? Ketika pemimpin kita buruk, zalim, kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah doanya. Doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Kita berdoa. Nggak usah cacian, makian, nyinyiran, hujatan, demo, segala macam. Jadi sabar dan yakin akan membuahkan pemimpin yang adil. Dengan demikian, nggak perlu pemilu, pilkada, ngapain? Masa Allah kesulitan masalah teknis? Yo teknisnya gimana? Kalau tanpa pemilu pilkada gimana teknisnya? Emang Allah bodoh? Ya pakai teknis lah. Udah serahkan kepada Allah. Allah maha pandai, maha pintar. Nggak usah diatur, terserah Allah. Nggak usah pakai gitu-gituan. Kalau pakai gitu-gituan, ya seperti yang kita alami sekarang ini. Pemilu lagi, pilkada lagi. Mending kalau cuman puluhan juta, ini triliunan. Seolah kita ini kelebihan duit. Seolah nggak ada fakir miskin yang kelaparan. Seolah nggak ada proyek-proyek yang harus diteruskan. Ya, habis hanya untuk tinta, kotak suara, kertas. Mubazir luar biasa. Karena kan ratusan juta pemilihnya. Kalau yang milih cuma 10-20 barangkali. Ini 200 juta lebih, bayangkan. Berapa triliun. Belum kebohongan sini situ, wah luar biasa. Para ahli, ini para ahli bukan kita yang ngomongnya. Keburukan-keburukan yang muncul dari sebuah pemilu pilkada luar biasa. Udah pada sadar mereka. Dimainkan oleh orang yang punya duit, cukong-cukong, begini, begitu. Masuk kita mau teruskan seperti itu? Harus ada yang berani bicara. Ini bukan cara Islam. Ya, orang-orang, ya, insya Allah antum tahu ya. Ketika pemilu di Amerika, banyakan yang ikut atau banyakan yang enggak. Insya Allah antum tahu lah. Hanya negara-negara seperti kita aja dibodoh-bodohin. Gegap gempita, kesempatan nih, pesta demokrasi, hak rakyat. Negara-negara maju.
pada cuek dengan pemilu. Ya, karena memang siapa presidennya nggak terlalu penting. Yang penting rakyatnya, kerjanya, kejujurannya. Ketika rakyat itu betul-betul bekerja dengan profesional, mau siapapun presidennya, insya Allah maju. Sebaliknya, sehebat apapun seorang presiden, tapi rakyatnya pada diem, pada males, pada korupsi waktu dan seterusnya, kapan majunya? Kan beberapa kali saya sampaikan di majelis ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali satu bangsa, ya, kecuali bangsa itu, rakyat itu merubah diri mereka sendiri. Jadi yang dirubah itu kita, yang diganti itu kita sebagai rakyat, bukan presiden. Ganti lagi, ya paling presiden cuma bisa bikin peraturan. Saya kira peraturan-peraturan sudah bagus. Ya rakyatnya aja yang nggak menjalankan. Iya kan? Ya yang mudah saja di depan mata kita, namanya truk itu tidak boleh over ini, nggak boleh over ini, dimensinya dan seterusnya, kan bagus itu. Tapi ya dilanggar terus. Akhirnya kecelakaan lah, remblong lah. Ini yang sederhana saja. Jadi rakyatnya. Kemudian ayat berikutnya, seperti biasa beliau bawakan ayat-ayat. Orang-orang yang yakin itu mempunyai hak khusus mengetahui ayat-ayat Allah. Saya bacakan ayatnya di surat Az-Zariyat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di muka bumi ini ada ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Berarti kalau nggak yakin, ya enggak. Dia nggak dapat keistimewaan itu. Kemudian kisah tentang perang Ahzab. Ini sekali lagi tentang yakin, ya. Saya bacakan ini di surat Al-Ahzab 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Ketika orang-orang yang beriman itu melihat Ahzab. Ahzab jamak dari hizb. Hizb artinya golongan. Berarti ini bergolong-golongan. Maka disebut perang Ahzab karena ada 3 golongan, 3 kelompok. Pertama, orang-orang munafik. Kedua, Abu Sufyan dan bala tentaranya dari Mekah. Satu lagi, orang-orang Arab yang belum masuk Islam. 3-tiganya sepakat menyerang Rasul dan para sahabat di Madinah. Yang 2 dari luar, yang 1 dari dalam. Orang-orang munafik kan di dalam. Ini kan mengerikan sekali. Mengerikan sekali. 3 kelompok, yang 2 dari luar, yang 1 dari dalam. Oleh karena itu, Nabi menerima sarannya Salman Al-Farisi, supaya yang 2 ini nggak bisa masuk ke Madinah. Dibikinlah parit, Khandaq. Maka nama lain dari perang Ahzab adalah perang Khandaq atau perang parit. Ini pelajaran bagi kita bahwa sekelas Nabi saja masih pakai siasah, masih pakai cara. Apalagi kita tidak boleh mengatakan kita mukmin, dia kafir. Kita sujud, mereka nggak pernah sujud. Udah perang aja, masa Allah nggak tolong kita? Nggak bisa. Tetap harus ada siasah. Strategi itu harus ada. Lihat, Nabi masih pakai strategi. Bikin parit supaya mereka tidak bisa masuk ke Madinah. Berarti yang dihadapi di dalam kota Madinah hanya orang-orang munafik. Dan seterusnya, panjang ceritanya, intinya berakhir dengan pulangnya Abu Sufyan dan bala tentaranya. Ya, tidak berhasil menyerang Madinah. Nah, ketika dalam keadaan yang luar biasa dahsyat ini, dikepung dari 3 arah, 3 penjuru, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang yang beriman itu melihat hizb-hizb itu, kelompok-kelompok itu
Qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang Allah dan Rasulnya janjikan. Ini janji Allah sebentar lagi akan datang. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya bohong. Pasti benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan mereka bertambah iman, bertambah taslim. Berangkat dari yakin. Ya. Kemudian ini masih ada hubungannya. Alladzina qala lahumun nas. Ketika orang-orang, ini menarik ya, ada dua nas, ada dua manusia. Tapi yang pertama dengan yang kedua beda. Dari sini kita tahu kalau sekedar baca tahu bahasa Arabnya tidak cukup. Coba saya baca apa adanya dulu ya. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang diberitahu oleh manusia. Sesungguhnya manusia telah bersepakat untuk menyerang kalian. Ada dua manusia. Ya. Manusia pertama memberitahu kepada humnya di sini kaum muslimin. Manusia kedua, mereka telah bersepakat untuk menyerang kalian. Nah, setelah membaca tafsirnya, baru kita tahu nas pertama, manusia pertama adalah orang-orang munafik. Nas kedua, manusia kedua adalah Abu Sufyan dan bala tentaranya. Jadi setelah kita mempelajari tafsir ayat ini, kita bisa faham, yaitu ketika orang-orang munafik itu menakut-nakuti kaum muslimin, para sahabat. Gimana bunyinya? Hati-hati, Abu Sufyan dan bala tentaranya sebentar lagi mau menyerang kalian. Mereka mengatakan, fahsyauhum, takutlah kalian. Jangan macam-macam, jangan berani-berani. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru para sahabat bertambah iman dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh dua orang. Dua-duanya manusia terbaik nomor satu di muka bumi, yang satu manusia terbaik nomor dua di muka bumi. Siapa dan siapa? Muhammad dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad SAW mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil saat tiga kelompok sepakat mau menyerang Madinah. Sepertinya tidak ada yang diharapkan pertolongan kecuali Allah. Nabi Ibrahim juga mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Detik-detik akan dibakar. Sudah diikat, kayu sudah mau dinyalakan. Nggak ada harapan. Kalau Allah nggak tolong ya pasti hangus, terbakar, mati. Beliau mengucapkan seperti apa yang Rasulullah ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena dua-duanya diajari oleh zat yang sama. Allah Rabbul Alamin. Sunnah bagi kita ketika terdesak, kepepet, nggak ada harapan lagi, nggak mungkin ada yang bisa nolong lagi kecuali Allah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka justru mendapatkan nikmat dari Allah, wa fadl, dan karunia. Karunia itu biasanya berupa harta dunia. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa keburukan. Kalah enggak, miskin enggak, keblangsang enggak, sengsara enggak. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah memiliki karunia yang besar. Ya, satu lagi. Setelah ini insyaallah
Kita bersoal jawab. Kita belum baca hadisnya. Ali Imran 159. Qala Allah Ta'ala, fa idza azamta. Ini khitabnya khusus Rasulullah. Muhammad, jika engkau berniat melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Perintah Allah kepada Rasulullah otomatis perintah Allah kepada kita semua. Kecuali ada dalil khusus. Ketika tidak ada dalil khusus, perintah Allah kepada Rasulullah otomatis perintah Allah kepada kita semua. Berarti kita semua disuruh bertawakal kepada Allah kalau sudah berniat melakukan sesuatu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.